Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendina Zahra Rizka Nugrahaningrum dengan NIM 2450210034. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Definisi riba yaitu menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama bertambah atau al-ziyadah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Nah, yang kedua yaitu ada berkembang atau tumbuh atau an-numu. Karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ada berlebihan atau menggelembungkan atau al-ulu. Nah, riba menurut istilah ahli fikih adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya yaitu dasar hukum pelarangan riba. Hukum riba dalam Al-Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada waktu itu. Menurut Islam, pengharaman ini bertujuan untuk membatasi kegiatan yang mendapatkan keuntungan secara tidak adil dengan menimpakan kerugian kepada pengutang. Dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, yaitu yang pertama disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahillallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan disebutkan lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzurru ma baqi min riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Nah, jadi larangan riba dalam kedua ayat tersebut yaitu menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Sedangkan jual beli yang sah adalah cara yang diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan itu, umat Islam diingatkan untuk menjauhi riba dan bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Nah, macam-macam riba dibagi menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Yang pertama ada riba hutang piutang, dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Secara sederhana, riba terjadi ketika pemberi pinjaman mengambil keuntungan yang berlebihan dari debitur. Contohnya yaitu Muhammad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali. Nah, Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengambilkan hutangnya kepada Ali sebesar 30.000. Maka tambahan 5.000. Nah, yang kedua yaitu ada ribayat, adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, atau yang sejenisnya.
Ketika penjual dan pembeli berpisah, sebelum barang dan pembayaran diserahkan secara langsung atau timbal balik. Contohnya yaitu, seorang penjual menjual 10 gram emas kepada pembeli, tetapi pembeli tidak menyerahkan uang tunai di tempat dan berjanji akan membayar di kemudian hari. Sementara emasnya juga belum diterima pembeli. Nah, riba jual beli lagi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama riba nasiah, yaitu riba yang timbul akibat penundaan atau pembayaran dalam transaksi utang piutang dengan syarat adanya tambahan atas jumlah pokok utang. Nah, riba ini disebut juga sebagai riba jahiliyah yang umum dipraktikkan sebelum Islam. Nah, contohnya yaitu Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Aminah, oleh Aminah disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram, dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya yaitu tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Jadi, kita dapat menarik sebuah hikmah bahwa dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi, dan mempromosikan sistem keuangan yang etis. Sekian penjelasan riba dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.